Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, memasuki masa Prapaskah, kalau kita renungkan bacaan Injil yang tadi yang disampaikan, kita semua berkali-kali mendengar bagaimana model dan cara berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan Allah menurut tata cara Yesus Kristus, ya kan? Bagaimana berdoa, bagaimana berderma, bagaimana berpantang dan berpuasa. Kita hafal dan mengingat selalu itu, karena itu yang menjadi identitas seorang Katolik ketika dia berdoa, ketika dia berderma, ketika dia berpantang dan berpuasa. Kriteria itu yang diikuti oleh mereka, karena gurunya yang menyatakan itu. Jangan mencoba puasa yang lain. Ini aja sudah kewalahan, jangan mencoba menambah bentuk puasa-puasa yang lain. Artinya, yang mau saya sampaikan ialah, mengapa Tuhan Yesus memberikan kriteria seperti itu? Kalau kamu berderma, jangan diketahui tangan kananmu apa yang dilakukan tangan kirimu. Kalau kamu berdoa, jangan suka berdoa dengan kata-kata yang panjang dan begini-gini segala macam. Berdoalah seperti doa sebelum makan, cepat, singkat, dan langsung ada di depan mata. Dan yang ketiga, kalau kamu berpantang dan berpuasa, jangan orang melihat bahwa pantang dan puasamu itu visual, ya, dengan muka yang macam-macam, dengan kata-kata saya sedang berpuasa, atau ditulis kamarnya kami sedang berpuasa. Itu tidak identitas Kristiani. Artinya puasa, berdoa, dan juga berderma kadang membuat orang populer, tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Puasa menghindarkan kita justru dari popularitas menjadi masuk dalam anggota suatu komunitas. Ya, nanti dahi kita ditandai dengan tanda salib. Kan banyak orang melihat bahwa hari ini orang Katolik berpantang dan berpuasa. Secara visual ada nampak di sini tanda salib dalam bentuk abu. Tetapi itu jangan menjadi bentuk popularitas, tetapi akan menjadi suatu bahwa kamu anggota komunitas Kristiani. Dan bagaimana itu dilakukan? Ulangi bacaan Injil hari ini. Jangan pernah mencoba-coba mengatakan saya sedang berpuasa, saya sedang berdoa, saya sedang bla 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 bla. Kamu memang akan populer, kamu akan menjadi popularitas, lalu ditepuk tangani, lalu selesai. Kan begitu artis, kalau dia bernyanyi suaranya bagus, ditepuk tangani, selesai. Apakah itu kehidupan beriman? Tentang penghayatan kehidupan beriman lebih dalam daripada sekedar tepuk tangan, lebih dalam dari sekedar pujian. Kalau kata Tuhan Yesus tadi itu, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan memberikannya kepadamu. Carilah itu. Jangan cari tepuk tangan, jangan cari pujian, jangan cari iming-iming, jangan cari dreaming something. Tapi cari sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Apa? Relasi dengan Allah. Karena apa? Popularitas, kalau tidak dipahami dan dimanage dengan baik, bisa menjauhkan kita, bukan menjauhkan, mengambil jarak dengan Tuhan semakin aktif. Itu orang-orang yang populer, kalau tidak dipahami, disadari dengan baik, mampu membuat jaraknya dengan Tuhan Allah semakin berjarak. Tetapi orang yang sadar akan hubungannya dengan Allah akan semakin membuat dirinya supaya seperti Yohanes Pembaptis, biarlah saya semakin kecil, dia yang semakin besar. Identitas ini yang harus dimiliki oleh setiap orang Katolik, supaya dia sungguh-sungguh menjadikan identitasnya bukan untuk menjadi populer, tetapi masuk dalam suatu komunitas Kristiani dengan berlandaskan semangat dari Kristus sendiri. Semoga pantang puasa kita memasuki masa Prapaskah hari ini selalu mengingatkan identitasmu, tidak untuk menjadi sekedar populer, tapi menjadi seorang anggota komunitas Kristiani. Dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, itu menjadi bentuk yang diselipkan oleh Yoel dan juga Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam bacaan Injil, detail dikatakan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua dengan relasi yang mendalam dengan Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.